Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Harimurti dengan NIM 240605110080 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Raya Zaira dengan NIM 240605110085. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki Halim dengan NIM 240605110066. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang transisi sistem kenegaraan di era Bani Umayyah. Pada penjelasan kali ini, kita akan menjelajahi sejarah dinasti Bani Umayyah, dinasti pertama dalam sejarah Islam yang memperkenalkan sistem monarki turun-temurun. Kita akan melihat bagaimana perubahan dari sistem khilafah yang berbasis pemilihan menjadi monarki ini mempengaruhi struktur sosial dan politik pada masanya. Selain itu, kita akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya memicu revolusi dan kejatuhan dinasti Bani Umayyah. Dim, aku boleh tanya nggak, gimana sistem monarki di dalam Bani Umayyah? Jadi gini, Zak. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam dihadapkan pada tantangan besar dalam hal suksesi kepemimpinan. 4 khalifah pertama, yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, dipilih berdasarkan musyawarah dan konsensus di antara kaum muslimin. Namun, situasi berubah drastis ketika Muawiyah bin Abi Sufyan mengambil alih kekuasaan dan mendirikan dinasti Bani Umayyah. Dinasti ini bukan hanya membawa perubahan dalam cara pemilihan pemimpin, tetapi juga memperluas wilayah Islam ke berbagai penjuru dunia. Namun, keberhasilan ini diiringi dengan berbagai tantangan, termasuk munculnya ketidakpuasan sosial yang akan kita bahas lebih lanjut. Kalian tahu nggak sistem kekuasaan dalam Bani Umayyah itu seperti apa sih? Nggak tahu ya, kayak gimana itu? Nah, jadi struktur kekuasaan Bani Umayyah yang pertama ada hierarki kekuasaan. Khalifah merupakan pusat otoritas tertinggi di dalam pemerintahan Bani Umayyah. Jadi, semua keputusan penting terdapat pada khalifah beserta keluarganya. Yang kedua, peran keluarga Bani Umayyah. Jadi, keluarga Bani Umayyah memegang kunci dalam pemerintahan dalam aspek politik, militer, ekonomi, dan lain-lain. Hal itu menunjukkan bagaimana kekuasaan mereka terkonsentrasi dan diwariskan dalam lingkup keluarga. Dan yang ketiga, sentralisasi kekuasaan. Pemerintah Bani Umayyah sangat terpusat dalam pengadilan yang ketat terhadap wilayah yang luas. Mereka mengkoordinasikan administrasi dari pusat kekuasaan dan memastikan kontrol langsung atas daerah-daerah yang dikuasainya. Terus, kenapa Bani Umayyah bisa tumbang? Kalau itu, Bani Umayyah tidak tumbang secara tiba-tiba, tetapi Bani Umayyah tumbang karena adanya revolusi. Revolusi itu terjadi karena apa sih? Nah, revolusi itu terjadi yang pertama karena latar belakang ketidakpuasan masyarakat. Masyarakat merasa tidak puas dengan kebijakan dan pemerintahan Bani Umayyah, terutama karena ketidakadilan sosial. Hal ini mendorong munculnya revolusi sosial yang melibatkan berbagai golongan masyarakat. Yang kedua, konflik antara kaum Arab dan non-Arab Mawali. Meskipun Mawali sudah memeluk agama Islam, tetapi tetap diperlakukan tidak baik atau tidak adil oleh bangsa Arab, yang menyebabkan keretakan sosial dan ekonomi di masyarakat. Yang ketiga, pemberontakan revolusi Abbasiyah. Pemberontakan revolusi Abbasiyah adalah puncak dari ketidakpuasan yang dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Revolusi ini berhasil menggulingkan Bani Umayyah dan menandai berakhirnya kekuasaan mereka. Kapan sih akhir kekuasaan Bani Umayyah itu, Zak? Terus, apa aja warisan yang ditinggalkannya? Jadi gini, yaitu akhir kekuasaan dari Bani Umayyah. Saya akan menjelaskan tentang akhir kekuasaan dari Bani Umayyah terlebih dahulu. Dinasti Bani Umayyah akhirnya runtuh lebih dari 90 tahun berkuasa.
diruntuhkan oleh revolusi Abbasiyah yang dipimpin oleh keturunan Abbas. Salah satu paman Nabi Muhammad, yaitu salah satu dari paman Nabi Muhammad, berhasil merebut ibu kota Bani Umayyah di Damaskus. Sebagian besar anggota keluarga Bani Umayyah dibunuh. Dan dinasti Abbasiyah mendirikan kekhalifahan baru dengan ibu kota di Baghdad. Namun salah satu keluarga dari Bani Umayyah, yakni Abdurrahman berhasil melarikan diri ke Spanyol. Di sana ia mendirikan Emirat Karboda yang menjadi pusat kekhalifahan Bani Umayyah di barat selama beberapa abad berikutnya. Kejatuhan Bani Umayyah menandai perubahan besar dalam sejarah Islam, di mana kekuasaan berpindah dari Arab ke non-Arab. Nah, di situ pada akhirnya kekuasaan Bani Umayyah diruntuhkan. Setelah itu, apakah ada warisan yang ditinggalin? Pastinya dari dampak dari Bani Umayyah itu ada warisan. Ya, ini saya akan menjelaskan tentang warisan dan dampak Bani Umayyah. Ini meskipun dinasti Bani Umayyah mengalami kejatuhan, warisan mereka tetap hidup dan berpengaruh dalam sejarah Islam. Mereka meninggalkan jejak yang signifikan dalam berbagai aspek, termasuk arsitektur dan administrasi dan budaya. Dan bukan cuma itu saja, yaitu Bani Umayyah juga dikenal dengan pembangunan masjid-masjid yang besar seperti Masjid Agung Damaskus dan Masjid Agung Cordoba yang menjadi ikon arsitektur Islam. Mereka juga mengembangkan sistem pemerintahan dan militer yang efisien, yang menjadi model bagi dinasti-dinasti berikutnya. Selain itu, Bani Umayyah memainkan peran penting dalam penyebaran Islam ke wilayah-wilayah baru seperti Spanyol dan Afrika Utara, yang menjadi basis penting bagi perkembangan peradaban Islam di masa mendatang. Jadi kalau tentang warisan itu masih ada dan itu sangat berguna bagi sejarah Islam. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang kesimpulan tentang sistem monarki dari Bani Umayyah. Selama Bani Umayyah berkuasa, ini terjadi kemajuan di berbagai bidang seperti perluasan wilayah dan perluasan politik, ekonomi, sosial, agama, pembangunan infrastruktur, pertanian, dan sistem peradilan, perkembangan kebudayaan, dan kemajuan militer. Meskipun banyak keberhasilan yang dicapai, politik dalam negeri tidak stabil. Faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya Bani Umayyah meliputi sistem pergantian khalifah yang tidak jelas, persaingan internal, dan gaya hidup mewah di kalangan istana yang melemahkan pemerintah. Di sanalah terjadinya revolusi Abbasiyah. Dan sebagai kesimpulan, kita telah melihat bagaimana dinasti Bani Umayyah membawa perubahan besar dalam sejarah Islam dengan memperkenalkan sistem monarki turun-temurun. Namun sistem ini juga menimbulkan ketidakpuasan
di kalangan masyarakat, terutama di kalangan non-Arab, yang akhirnya memicu revolusi. Kejatuhan Bani Umayyah memberikan pelajaran berharga tentang Kejatuhan Bani Umayyah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya keadilan sosial dan pemerintahan yang inklusif dalam menjaga stabilitas sebuah negara. Pelajaran ini tetap relevan hingga saat ini, di mana tantangan dalam mengelola keagamaan dan ketidakpuasan sosial masih menjadi isu penting banyak di negara-negara. Yakni cukup sekian dari kesimpulan saya dan penjelasan tentang warisan dari Bani Umayyah maupun yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.